Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian dan konsep-konsep dasar saham dengan penjelasan sederhana agar kalian yang masih pemula dapat mengikuti dan memahami saham dengan baik. Jadi, apa itu saham? Saham adalah surat bukti kepemilikan akan suatu perusahaan. Misalnya kita sebut perusahaan A dengan jumlah lembar saham total perusahaan 1000 lembar. Jika kita memiliki 100 lembar saham perusahaan tersebut, maka artinya kita sebagai pemegang saham memiliki 10% dari perusahaan A. Apa gunanya menjadi pemilik saham perusahaan? Pertama, pemilik perusahaan bisa mendapatkan uang dari bagi hasil keuntungan perusahaan, atau sering disebut juga dividen. Misalnya, perusahaan A mengalami keuntungan dan memutuskan untuk membagikan hasil keuntungan kepada pemegang saham sebesar 10 miliar rupiah. Karena kita memiliki kepemilikan 10% dari perusahaan A, maka kita akan menerima 10% dari 10 miliar rupiah, yaitu 1 miliar. Kedua, selain dapat menerima uang redividen, pemegang saham juga memiliki hak suara dalam menentukan arah perusahaan. Misalnya, perusahaan A merencanakan untuk mengangkat direktur baru. Sebelum melakukan pengangkatan direktur tersebut, perusahaan harus meminta persetujuan dari pemegang saham. Akan diadakan rapat umum pemegang saham atau sering disebut juga RUPS. Di RUPS, kita sebagai pemegang saham dapat menggunakan hak suara untuk menyetujui atau menolak rencana yang diusulkan. Perusahaan kemudian akan mengikuti suara terbanyak dari pemegang saham. Tidak semua perusahaan bisa kita beli dan jual sahamnya. Jadi, apa saja saham yang bisa kita beli dan jual? Saham yang secara umum bisa diperjualbelikan adalah saham yang terdaftar di pasar modal. Di Indonesia, nama pasar modalnya adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI. Pada waktu video ini dibuat, sudah ada lebih dari 700 perusahaan yang sahamnya terdaftar di BEI. Di antara perusahaan-perusahaan tersebut, banyak perusahaan-perusahaan yang tentunya kalian kenal, seperti Indofood, Bank BCA, Bank Mandiri, Telkom, Sido Muncul, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Perusahaan yang sahamnya bisa diperjualbelikan oleh masyarakat umum disebut sebagai perusahaan terbuka. Kalau kalian lihat nama suatu perusahaan, jika pada belakang nama perusahaannya ada tulisan TBK, maka artinya perusahaan tersebut terbuka dan sahamnya bisa diperjualbelikan secara umum. Contohnya, PT Bank Sentral Asia Tbk, atau contoh lain PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Bagaimana caranya perusahaan bisa menjadi perusahaan terbuka? Perusahaan menjadi terbuka atau go public melalui IPO, Initial Public Offering. Apa itu IPO? IPO adalah penjualan atau penawaran saham kepada masyarakat dengan tujuan mendapatkan dana untuk kepentingan perusahaan. Contohnya, Sido Muncul melakukan IPO pada tahun 2013 dengan tujuan mendapatkan dana untuk modal kerja dan ekspansi. Untuk itu, Sido Muncul menerbitkan 1,5 miliar lembar saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat umum dengan harga Rp580. Karena sahamnya diminati dan dibeli oleh masyarakat, maka dengan IPO, Sido Muncul mendapatkan 870 miliar rupiah dana untuk perusahaan. Pemegang saham berharap dengan dana tersebut, performa bisnis Sido Muncul ke depannya akan semakin baik. Kemudian, saham yang sudah dibeli dan beredar di masyarakat dapat secara umum diperjualbelikan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari saham? Keuntungan investasi saham bisa didapatkan dari dua hal, yaitu dari dividen dan capital gain. Apa itu dividen? Seperti yang dijelaskan pada awal video, dividen adalah uang yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham. Misalnya, Sido Muncul pada tahun 2020 mempunyai keuntungan sebesar Rp934. Kemudian, Sido Muncul memutuskan untuk membagikan semua keuntungannya kepada pemegang saham. Kepemilikan Sido Muncul sendiri terdiri dari 30 miliar lembar saham. Kita bagi saja 934 miliar rupiah dengan lembar sahamnya 30 miliar lembar. Maka, untuk tiap lembar saham, pemegang saham akan mendapatkan dividen atau uang sebesar Rp31,4. Jadi, jika kalian memiliki 100 lembar saham, atau sering disebut juga satu lot saham,
maka kalian akan mendapatkan Rp3.140 saat dividen itu dibagikan. Mungkin kelihatannya jumlahnya kecil, karena saham yang dimiliki sedikit. Namun, jika kalian memiliki banyak saham, maka tentu dividen yang didapatkan akan lebih besar. Selain dari dividen, sebagai pemegang saham, kalian juga bisa mendapatkan keuntungan dari capital gain. Capital gain adalah keuntungan yang didapatkan dari kenaikan harga saham. Misalnya kalian membeli saham Sido Muncul sebanyak 1 lot atau 100 lembar saham di bulan Januari 2021 dengan harga Rp795 per lembar saham. Berarti total pembelian kalian adalah Rp79.500. Kemudian, pada bulan November 2021, saat video ini dibuat, harga saham Sido Muncul sudah naik menjadi Rp905. Maka, kalian bisa menjual 1 lot atau 100 lembar saham yang kalian miliki seharga Rp90.500. Dari transaksi jual beli 1 lot saham Sido Muncul tersebut, kalian mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.500. Secara presentasi, keuntungan capital gain kalian adalah 13%. Mungkin kalian masih ragu, kenapa investasi di saham? Kenapa tidak investasi di tempat lain? Alasan pertama, potensi keuntungan dari saham cukup tinggi. Contohnya, jika kita membeli saham Bank BCA 5 tahun lalu, pada harga Rp2.945 dan menyimpan saham itu sampai sekarang, harga saham Bank BCA pada saat video ini dibuat sudah menjadi Rp7.550. Harga jual Rp7.550 dikurangi harga beli Rp2.945, keuntungan kalian Rp4.605. Jika kalian menjual sahamnya, maka kalian sudah mendapatkan keuntungan sekitar 150%. Jika kalian menginvestasikan Rp5 juta 5 tahun lalu, maka investasi kalian sudah menghasilkan keuntungan Rp7.500.000. Jadi keuntungannya cukup besar ya. Keuntungan seperti itu mungkin akan lebih sulit didapatkan jika kalian menaruh uang kalian pada deposito atau emas. Namun, potensi keuntungan yang tinggi tentunya akan dibarengi dengan profil resiko yang tinggi. Tidak semua saham yang kita beli akan naik harganya. Ada juga saham yang akan turun harganya dan malah menyebabkan kerugian. Jadi, sebelum berinvestasi saham, kalian juga harus memikirkan dan mempelajari dulu resikonya. Alasan kedua, cara untuk memulai berinvestasi saham relatif mudah. Kalian bisa mendaftarkan diri pada sekuritas yang kalian mau secara digital tanpa persyaratan yang sulit. Aktivitas jual beli sahamnya pun dapat dilakukan melalui aplikasi handphone atau laptop kalian. Dana yang diperlukan untuk mulai investasi juga relatif kecil. Contohnya, untuk membeli 1 lot saham Sido Muncul, kalian hanya memerlukan Rp90.500 saja. Untuk membeli 1 lot saham BCA, kalian hanya memerlukan Rp755.000 saja. Jika dibandingkan dengan investasi properti, dana yang dibutuhkan untuk memulai kemungkinan akan jauh lebih besar dibandingkan investasi saham. Alasan ketiga, investasi saham dapat dipelajari. Berbeda dengan zaman dahulu, di mana sulit untuk mencari informasi, sekarang informasi mengenai saham ada banyak sekali. Kalian bisa mendapatkan pengetahuan dan pelajaran mengenai saham dari buku, podcast, video, dan lain-lain. Channel ini pun dibuat untuk membantu kalian yang ingin mengenal dan mempelajari saham. Selain pengetahuan tentang saham, informasi perusahaan terbuka juga sudah sangat gampang diakses. Untuk melihat laporan keuangan suatu perusahaan misalnya, kalian tinggal membuka website perusahaan tersebut dan download laporan keuangan mereka, sehingga kalian bisa mempelajari perusahaan tersebut sebelum membeli sahamnya. Misalnya kalian sudah menentukan untuk mulai investasi saham. Apa yang harus kalian lakukan? Saya akan menjelaskan secara singkat caranya pada video ini, dan akan membuat video lain untuk menjelaskan langkah-langkahnya secara lebih detail. Jadi singkatnya begini caranya. Pertama, kalian harus membuka akun pada perusahaan sekuritas. Apa itu perusahaan sekuritas? Perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang sudah memiliki izin dari OJK untuk menjadi pihak perantara jual beli saham. Jadi, untuk membeli dan menjual saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kalian tidak bisa melakukannya sendiri. Kalian harus melakukan jual beli melalui perusahaan sekuritas. Ada banyak perusahaan sekuritas di Indonesia seperti Ajaib, Indo Premier, Mirai Asset, dan lain-lain. Kalian bisa pilih saja sesuai dengan kebutuhan kalian. Saya akan membuatkan video terpisah mengenai cara memilih perusahaan sekuritas yang tepat untuk kalian. Setelah memilih perusahaan sekuritas,
Kalian tinggal daftar saja pada perusahaan sekuritas yang kalian pilih. Sekarang ini proses pendaftaran cukup mudah, karena pendaftaran bisa dilakukan secara full digital. Dokumen yang dibutuhkan pun tidak banyak dan ribet, hanya perlu iktp saja. Setelah selesai pendaftaran, perusahaan sekuritas akan membuatkan akun dan rekening dana investor untuk kalian. Kalian bisa top up saldo kalian ke rekening tersebut, agar akun kalian memiliki dana untuk transaksi saham. Kemudian kalian bisa melakukan pembelian dan penjualan saham melalui aplikasi dan website perusahaan sekuritas kalian. Jadi, caranya cukup simpel ya. Demikian penjelasan sederhana mengenai saham. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kalian ya. Jika bermanfaat, kalian bisa like video ini dan subscribe ke channel ini. Akan banyak video mengenai saham yang akan saya buat untuk channel ini. Kalau ada pertanyaan, juga bisa ditulis di kolom komentar ya. Saya akan sebisa mungkin membantu menjawab pertanyaan kalian. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.